Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan teman-teman saya ingin mempresentasikan tugas akhir untuk mata kuliah PKN. Tema yang kita angkat adalah kasus Rohingya yang terjadi beberapa belakangan ini. Dugaan terjadinya pelanggaran HAM terhadap suku Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia internasional. Suku Rohingya telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah Myanmar, tidak diakui warga negaranya oleh pemerintah Myanmar. Bahkan selain itu terjadi pula beberapa gelombang kekerasan yang diindikasikan bertujuan untuk menghilangkan identitas Rohingya sebagai salah satu suku yang ada di Myanmar. Sebagai sebuah negara berdaulat, Myanmar memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika tidak ada langkah-langkah efektif yang ditempuh oleh pemerintah Myanmar dalam memberikan perlindungan terhadap suku Rohingya, maka mekanisme hukum internasional merupakan alternatif yang harus ditempuh oleh memberikan perlindungan terhadap HAM bagi suku Rohingya. Pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang pengusiran secara paksa. Pengusiran secara paksa di sini dengan melakukan tindakan-tindakan sistematis sebagai berikut. Satu, etnis Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya sebagai warga negara Myanmar. Pada prinsipnya, setiap negara bebas untuk menentukan seseorang termasuk warga negaranya atau tidak. Terdapat asas yang dapat digunakan oleh negara untuk menentukan termasuk warga negaranya atau tidak, yaitu asas ius soli adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan dari tempat kelahirannya, dan asas ius sanguinis adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan dari keturunannya atau orang tuanya. Terdapat suatu konvensi internasional yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dicabut dari kewarganegaraannya karena adanya beberapa alasan. Konvensi tersebut ialah konvensi tentang pengurangan penduduk yang tidak memiliki kewarganegaraan 1961. Penjelasan dalam konvensi tersebut yang penulisan dalam per perhap adalah sebagai berikut. Pada pasal 7 ayat 4, seseorang yang dinaturalisasi dapat kehilangan kewarganegaraannya dengan alasan bertempat tinggal di negara lain dalam jangka waktu tidak kurang dari 7 tahun berturut-turut. Ketentuan ini ditetapkan oleh undang-undang negara yang bersangkutan. Jika ia gagal untuk menyatakan kepada penguasa yang tepat untuk keinginannya tetap menjadi warga negaranya. Pasal 8 ayat 2B, kewarganegaraan yang sudah diperoleh dengan perwakilan yang salah atau dengan penipuan. Pasal 8 ayat 3A, orang itu tidak konsisten dengan kewajibannya untuk setia pada negaranya dengan cara tidak memperdulikan larangan yang melarang pemberian layanan atau bekerja negara lain atau dengan cara yang sangat berbahaya untuk kepentingan vital negaranya. Pasal 8 ayat 3B, orang itu telah bersumpah atau membuat pernyataan yang formal tentang kesetiaan kepada negara lainnya atau telah memberikan suatu bukti yang pasti bahwa ia meninggalkan kesetiaannya pada negaranya. Oke, selain dari alasan-alasan tersebut, seseorang tidak dapat diambil atau dicabut dari kewarganegaraannya. Sebenarnya etnis Rohingya termasuk dalam kewargaan Myanmar karena etnis Rohingya sudah menduduki Myanmar pada abad ke-7. Hal ini tentunya didukung dengan sejarah sebelum Arakan diduduki oleh Raja Burma yang bernama Bodau Paya pada tahun 1748. Terdapat kehadiran Kesultanan Muslim di Arakan tahun 1430.
Lalu Kesultanan Muslim ini telah berkuasa selama kurang lebih 350 tahun. Pada tahun 1824, Inggris mengokupasi Arakan dan menempatkan Arakan di bawah India. Kemudian pada tahun 1937, Arakan berpisah dengan India dan tahun 1948 Arakan bergabung dengan Burma. Walaupun Arakan diakui sebagai wilayah Myanmar, tetapi dalam kenyataannya, pada pasal 4 Burma Citizenship Law 1982 menyatakan bahwa etnis nasional ditentukan oleh Dewan Negara, sehingga berdasarkan pasal tersebut, etnis Rohingya kehilangan status sebagai warga negara Myanmar. Selain itu, jika pemerintah Myanmar mencabut pencabutan kewarganegaraan yang telah disebut di atas, maka alasan ini sangatlah diskriminatif dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum internasional. Sorry, ada gangguan jaringan apanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Lalu di sini ada upaya penyelesaian kasus etnis Rohingya di Myanmar yang akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Haikal. Eh, jadi lanjut, Haikal. Oke, jadi upaya penyelesaian kasus etnis Rohingya di Myanmar atas pelanggaran HAM berat berdasarkan hukum internasional adalah pembahasan selanjutnya dari materi yang sudah disampaikan teman-teman saya sebelumnya. Oke, dalam pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan kasus seharusnya menggunakan cara diplomasi terlebih dahulu sebelum ke ranah hukum. Hal tersebut berbunyi sebagai berikut. Jadi ayat 1, pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung secara terus-menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan nasional. Nah, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum melalui bidan-bidan atau pengaturan-pengaturan regional atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. Lalu ada ayat 2, bila dianggap perlu, Dewan Keamanan meminta pada pihak baik bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara-cara yang serupa. Adapun bentuk-bentuk mekanisme diplomasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus terjadi di Myanmar ialah dengan menggunakan mediasi. Nah, mediasi adalah cara penyelesaian dengan melalui perundingan yang diikut sertakan pihak ketiga sebagai penengah. Baik di sini disebut sebagai mediator. Nah, mediator tidak hanya negara tetapi dapat individual, organisasi internasional dan lain sebagainya. Mengenai kasus yang terjadi pada etnis Rohingya, PBB dapat sebagai mediator untuk menengahi para pihak bersengketa atau etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar dan penduduk warga negara Myanmar, serta PBB dapat membantu memberikan usulan-usulan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan. Dalam menyikapi kasus yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya, PBB memang telah mengancam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi. Namun hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum ada upaya penyelesaian. Nah, jika dalam menggunakan cara mediasi sudah digunakan oleh negara dalam mengakhiri permasalahan yang terjadi, namun masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan hal ini, kasus yang terjadi dapat diambil oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional atau bisa dibilang International Criminal Court. Nah, jadi itu presentasi dari kelompok kita untuk tugas akhir PKN. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.